Pengelola animasi pada objek dapat dilakukan dengan memainkan keyframe. Keyframe itu sendiri bisa dianalogikan sebagai sebuah wadah yang menampung berbagai macam kondisi pada objek yang telah diatur sebelumnya kemudian disatukan untuk ditampilkan secara bersamaan dalam satu momen. Hai YouTube, ini adalah video yang cocok untuk kalian yang lagi pengen belajar aplikasi editing video paling merakyat tapi tidak jelata. Ya. Dibisikin tadi, Pak rambutnya dibelokkan. Filmora. Harganya ada di kisaran 20.369.000-an. Tenanglah, kalian tidak harus punya laptop atau PC dengan spek dewa untuk memainkan aplikasi ini. Tapi meskipun ringan, simple, dan sangat mudah digunakan, tapi jangan salah. Aplikasi ini secara default telah dilengkapi dengan effects, transisi, dan berbagai macam elemen menarik lainnya yang kalian bisa langsung gunakan dengan cara klik and drag saja. Cukup tonton video ini sampai selesai dan setelahnya kalian sudah mengantongi 20 macam tips dan trik penting dalam mengoperasikan Wondershare Filmora. Oke, tanpa perlu intro, kita langsung gaskan ke tips yang pertama. Mengatur orientasi tampilan. Kami menyarankan mengatur aspek rasio di sini karena di sini memiliki opsi pengaturan yang jauh lebih lengkap dibandingkan pada halaman depan tadi, bro. Langsung saja kalian ke menu file lalu pilih project settings. Di bagian aspek rasio pilihan 16:9 adalah yang paling umum digunakan. Seperti pada video-video di YouTube termasuk video yang kalian tonton ini menggunakan aspek rasio ini. Ada juga aspek rasio 1:1 jika video yang kalian buat bertujuan untuk meramaikan Instagram kamu, bro. Lalu video-video short yang maksimal durasinya hanya semenit itu menggunakan aspek rasio 9:11. Di bagian resolusi tersedia beberapa pilihan mulai dari HD, Full HD, Ultra HD atau 4K dan Digital Cinema Initiative atau DCI 4K. Pada dasarnya semakin tinggi resolusi yang kalian pilih maka akan semakin juga video yang kalian hasilkan. Namun perhatikan spesifikasi atau kemampuan laptop dan PC kalian juga jika kalian berniat coba-coba memilih resolusi 4K dan di atasnya. Tapi resolusi yang paling bersahabat menurut kami sekaligus menjadi rekomendasi adalah resolusi Full HD, bro. Lanjut ke bagian frame rates. Opsi yang paling aman adalah 30 frame per second. Tapi kalau kalian pengen maksa masa dikit ya cobalah di pilihan 60 frame per second. Semakin tinggi frame rates maka semakin lembut pula slow motion di dalam video kalian. Itu salah satu fungsinya. Performance. Tips yang kedua masih tetap pada menu file lalu pilih preference dan lanjutkan ke performance. Kemudian checklist semua yang bisa kalian checklist di bagian ini kecuali pada bagian automatically delete proxy when a project is closed. Scroll ke bawah untuk memastikan tidak ada lagi kotak yang terlewatkan. Salah satu hal terpenting di bagian performance adalah di bagian proxy ini. Kami sangat menyarankan kalian memilih resolusi 1280x720 pixels, yang artinya setiap video yang kalian edit dan resolusinya melebihi 1280x720 pixels, maka secara otomatis sistem akan membuatkan proxy. Ringkasnya, proxy ini bertujuan untuk membuat tampilan playback atau video review kalian nantinya menjadi lebih halus dan minim patah-patah, bro. Dan jangan khawatir karena pengaturan ini sama sekali tidak akan mempengaruhi kualitas video kalian. Spesifik tentang kualitas video yang akan kalian hasilkan akan dibahas pada bagian akhir video ini. Menampilkan tombol split. Ini adalah playhead timeline. Jika pada playhead kalian sudah tersedia tombol split seperti ini maka silahkan lanjutkan ke tips selanjutnya. Namun jika belum maka jangan ragu untuk kembali ke menu file, preference lalu pilih editing. Checklist pada show the split button on the timeline playhead lalu klik OK. Tips berikutnya adalah mengganti perintah split dari kontrol B ke tombol C. Pada dasarnya ada 3 pilihan untuk melakukan split atau memotong video dan audio pada Filmora. 2 di antaranya adalah klik kiri dan klik kanan pada split button atau dengan menekan kontrol B pada keyboard. Namun percayalah sering dengan berjalannya waktu menekan kontrol B pada akhirnya menjadi pilihan yang paling praktis dan akan paling sering kalian gunakan dibandingkan 2 pilihan lainnya. Namun sayangnya jarak antara tombol kontrol dan tombol B pada keyboard lumayan jauh, bro. Tentu saja ini berpotensi membuat tangan kalian gampang lelah saat melakukan editing video dalam waktu yang lama. Jadi solusinya adalah sekali lagi kalian harus pergi ke menu file, pilih keyboard shortcuts lalu pilih tools pada kotak dialog ini. Di bagian split hapus kontrol B lalu ganti dengan huruf C dan klik OK. Sekarang kalian bisa melakukan split atau memotong video dan audio kalian dengan cukup menekan tombol C pada keyboard seperti ini. Menyenangkan sekali, bro. Menambah folder permanen. Tips yang kelima adalah kami menyebutnya dengan menambah folder permanen pada Filmora. Pergi ke media lalu klik folder shared media, kemudian klik lagi ikon kecil ini untuk menambah sebuah folder dan tekan enter, bro. Selanjutnya masukkan elemen-elemen yang wajib hadir dalam setiap video yang kalian buat ke dalam folder ini, seperti intro kalian, logo atau animasi subscribe kalian. Dengan adanya folder ini sekarang kalian tidak perlu lagi harus menjelajahi Explorer untuk mencari elemen-elemen ini tiap kali kalian membutuhkannya. Karena folder ini sejak sekarang akan selalu tampil di Filmora kalian meskipun kalian membuka Filmora dalam kondisi new project. Karena sekarang sudah tahu fungsinya maka klik kanan pada folder baru ini lalu berikan nama sesuai yang kalian inginkan. Jangan lupa undang tetangga dan potong kambingnya asal kambingnya tidak keberatan.
お前はもう死んでいる。Menambah video. Double klik pada layar atau tekan Ctrl I pada keyboard untuk mengimpor video footage kalian. Di sini kami mengimpor sebuah video dengan resolusi Full HD dan sekarang perhatikan, ada sebuah lingkaran putih yang perlahan terdegradasi oleh warna biru muda. Inilah yang kami maksud dengan tips yang kedua tadi, di mana sistem akan menciptakan proxy atau mengkompres secara otomatis video kalian ke resolusi 1280x720 pixel jika resolusinya melebihi. Hasil kompresan ini yang akan ditampilkan saat kalian melakukan video preview. Itulah alasan kenapa video preview kalian menjadi lebih lembut sekarang. Sekali lagi kami ingatkan bahwa kegiatan proxy ini tidak akan mempengaruhi kualitas akhir dari video yang kalian edit, karena proxy ini bertujuan semata-mata hanya untuk kepentingan video preview saja. Di sini dibutuhkan sedikit kesabaran kalian untuk menunggu sampai lingkaran putih ini benar-benar berganti warna sepenuhnya atau sampai muncul huruf P seperti ini. Lalu kemudian kalian boleh menariknya ke timeline. Waktu yang dibutuhkan dalam proses ini tergantung pada kapasitas, resolusi dan durasi video kalian, dan yang pasti performa komputer kalian juga, bro. Record Media. Filmora adalah aplikasi yang sangat menyenangkan bagi konten kreator tutorial, karena aplikasi ini memiliki fitur record screen dengan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Kalian bisa mengatur jangkauan layar yang akan kalian record di bagian ini. Klik settings untuk pengaturan yang lebih spesifik. Tentukan tempat kalian menyimpan hasil record di bagian save to, lalu tentukan frame rate di bagian ini. Kami senang dengan frame rate yang maksimal. Checklist di bagian stop recording after jika kalian ingin menentukan berapa lama waktu screen recording ini bekerja, tapi kami tidak suka dibatasi. Checklist pada show mouse clicks in recording dan play mouse click sound masing-masing untuk menampilkan tanda bahwa kalian sedang mengklik, sekaligus memperdengarkan suara klikan mouse kalian yang renyah itu. Terakhir, checklist pada record di camera stream untuk sekaligus merekod tampang kalian dalam kamera laptop. Bagi kalian pengguna PC, fitur ini tak bisa diaktifkan dengan menggunakan kamera eksternal yang akan terdeteksi otomatis di sini jika semua parameternya telah terpenuhi. Klik tombol merah ini untuk memulai merekod dan enjoy. Mark in dan mark out. Seringkali tidak semua bagian pada video footage akan diambil secara keseluruhan. Daripada kalian menarik semuanya ke timeline padahal yang dibutuhkan hanya 1 atau 2 detik saja, maka sebaiknya gunakan mark. Gunakan mark in untuk memulai awal video yang ingin kalian ambil, lalu gunakan mark out untuk menentukan endingnya. Ya, endingnya. Tarik video footage ke timeline maka yang akan tampil hanya pada bagian yang telah kalian tentukan saja. Menggerakkan playhead dengan klik kanan. Jika biasanya untuk menggerakkan playhead ke sana kemari kalian mengklik dan tahan pada mouse, maka sebenarnya kalian juga bisa menggunakan cara klik kanan pada mouse. Bedanya dengan cara ini kalian tidak perlu lagi menahan tombol klik, tetapi tetap bisa mengarahkan playhead ke arah mana yang kalian mau. Jika terjadi split saat kalian mengklik kanan, maka batalkan hal yang tidak diinginkan itu dengan menggunakan kombinasi tombol paling berpengaruh di dunia, Ctrl Z, bro. Kita sampai pada tips yang ke-10. Klik kanan pada layar lalu temukan zoom level. Pilih ukuran pembesaran yang kalian butuhkan. Di bagian kiri terdapat sebuah kotak kecil yang berfungsi sebagai navigator di bagian layar mana yang kalian ingin tampilkan. Klik kanan sekali lagi pada layar, zoom level lalu pilih fit untuk mengembalikan layar ke ukuran normal. Tekan alternatif enter pada keyboard untuk menampilkan review hingga mencapai ukuran total layar laptop atau PC kalian. Tekan alternatif enter sekali lagi untuk mengembalikan ke keadaan normal, bro. Tips selanjutnya adalah zoom timeline. Kami paling senang melakukan zoom in dan zoom out pada timeline hanya dengan menggeser-geser bagian ini. Ini sama dengan ketika kalian menekan tombol Ctrl plus atau Ctrl min pada keyboard. Tekan Shift Z untuk mengembalikan besaran timeline ke ukuran normalnya. Sedangkan untuk menggeser timeline ke kiri dan ke kanan atau sebaliknya maka tekan tahan tombol alternatif lalu scroll dengan menggunakan mouse. Selanjutnya, playback quality. Di bagian ini untuk menentukan seberapa fokus dan mulus review kalian. Memilih full berarti kalian menyukai video review yang sehalus mungkin. Tapi konsekuensinya adalah jika laptop atau PC kalian hanya sekelas abdi dalam dan bukan sultan, maka jangan kaget kalau laptop kalian menjadi terengah-engah. Full ini berat, bro, bahkan di dalam pun belum tentu sanggup. Sekarang kamu salto dulu ya, ke belakang. Kamu juga. Dan jangan pilih full. Kenapa? Berat, laptop kamu gak akan kuat. Pilih yang 1/2 aja. Betul, kami sarankan untuk memilih yang 1/2 saja. Mengatur ukuran audio dan video track. Besaran timeline kadang-kadang berpengaruh pada kenyamanan kalian saat melakukan editing video. Maka klik kanan saja di bagian ini lalu tentukan ukuran kenyamananmu pada adjust track height. Tips selanjutnya adalah menambah video dan audio track pada posisi yang diinginkan. Klik ikon kecil ini lalu pilih add video track. Sekarang kalian memiliki sebuah video track baru. Tapi bagaimana jika video track yang kalian inginkan itu harusnya berada di antara video track 1 dan 2? Maka klik kanan lalu pilih Open Track Manager. Pada bagian placement pilih Above Track 1, sedangkan jumlah track baru yang kalian ingin tambahkan bisa kalian atur pada bagian Add.
Memisahkan audio dari video. Klik kanan pada video yang ingin kalian pisahkan audionya, lalu pilih detach audio. Maka dengan cara ini antara video dan audio sekarang menjadi dua bagian yang terpisah. Audio keyframe. Double klik pada trik audio kalian untuk membuka jendela properties. Arahkan playhead keyframe di mana kalian akan menambahkan keyframe, lalu klik tombol kecil mungil ini. Keyframe juga akan bertambah secara otomatis ketika kalian menggerakkan tombol ini. Kalian bisa mengcopy intensitas suara dalam sebuah keyframe lalu menempelkannya pada keyframe yang lain. Terakhir, arahkan kursor pada keyframe sampai muncul bentuk tangan yang seolah ingin menggenggam sesuatu seperti ini. Dan sekarang kalian bisa menggerakkan dua keyframe sekaligus. Video properties. Double klik pada video footage untuk menampilkan video properties. Kita mulai dari transform. Di sini kalian bisa mengatur rotasi atau memutar balik video kalian, mengatur ukuran scale dan menentukan posisinya. Pada bagian compositing, blending mode adalah tentang struktur dan keikutan warna pada video yang kalian inginkan, dan opacity tentu saja untuk mengatur tingkat transparansi dalam video kalian. Lanjut ke motion tracking. Fitur ini termasuk baru pada Filmora dan hanya ada pada versi terkini. Cara menggunakannya dimulai dengan tarik video ke timeline. Kita akan melakukan tracking pada dua objek berbeda dalam satu footage. Jadi copy video pertama lalu tempel pada video track baru. Tambahkan video track lalu pergi ke titles dan tambahkan dua titles ke timeline. Atur sedemikian rupa sampai mencapai posisi yang pas. Lalu arahkan playhead ke bagian frame di mana kita akan memulai tracking dan klik icon kecil ini. Atur skala dan tepatkan objek yang akan kalian tracking dan klik start tracking. Klik di sini lalu pilih call out 7. Seleksi footage kedua dan tentukan di mana kalian akan kembali memulai tracking. Atur sedemikian rupa sampai mencapai posisi yang pas. Hide footage pertama lalu klik icon tracking. Atur skala dan tepatkan objek yang akan kalian tracking dan klik start tracking. Klik bagian ini lalu pilih call out 2. Selesai. Stabilization. Fitur ini berfungsi untuk mereduksi goncangan-goncangan yang terjadi saat mengambil video. Klik saja di bagian ini untuk membuat fitur ini segera bekerja. Pada edge processing tersedia beberapa pilihan yang bisa kalian pilih-pilih. Tapi kesini fitur ini adalah video kalian akan sedikit tercropping. Selanjutnya adalah add animation. Mengelola animasi pada objek dapat dilakukan dengan memainkan keyframe. Keyframe itu sendiri bisa dianalogikan sebagai sebuah wadah yang menampung berbagai macam kondisi pada objek yang telah diatur sebelumnya kemudian disatukan untuk ditampilkan secara bersamaan dalam satu momen. Klik kanan lalu pilih add animation pada objek yang akan kalian sematkan animasi. Klik add untuk menambahkan sebuah keyframe awal yang ditandai dengan munculnya bulatan kecil seperti ini. Geser beberapa frame lalu kondisikan objek sesuai yang kalian inginkan. Lakukan sampai selesai. Tentu saja hal yang sama bisa kalian lakukan pada sebuah video. Efek, transisi, dan elemen. Filmora telah dilengkapi dengan efek, transisi, dan berbagai macam elemen yang kalian bisa langsung gunakan dengan cara klik and drag saja. Jika pada Filmora kalian fitur-fitur ini belum tersedia, maka klik tanda tambah seperti ini untuk mengunduhnya. Tapi pastikan terlebih dahulu bahwa laptop kalian telah berada dalam jaringan. Export. Akhirnya kita sampai pada momen yang paling membahagiakan bagi semua editor, karena seringkali momen ini sama artinya dengan terima gaji. Kecuali pada editor abal-abal macam kami, momen ini hanya mentok pada terima kasih. Jadi kalian yang sudah sampai pada bagian ini tapi belum juga mengklik tombol subscribe, maka selamat, karena kami menempatkan Anda sebagai duta Tega tahun ini. Klik export untuk memulai proses ini. Di sini kalian tentu sudah paham soal apa yang harus dilakukan pada pilihan name dan save to. Jadi lanjutkan ke settings. Langsung ke frame rate.
Kami sarankan untuk minimal memilih 30 frame per second, dan di bagian bitrate 5000 kilobit per second adalah standar minimal kami, tapi seringnya 10.000 kilobit per second adalah pilihan yang memuaskan, meskipun berdampak pada kapasitas file hasil ekspor yang membengkak. Tapi jelas itu bukan masalah besar karena ada begitu banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mengecilkan ukurannya. Selanjutnya klik OK dan checklist di bagian enable GPU akselerasi video encoding dan klik export. Thanks for watching.